teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan melakukan mini riset di UPT SMP Negeri 35 Medan. Nah, mini riset kami ini mengenai tentang model-model pembelajaran yang ada di sekolah ini. Nah, sebelum kami melakukan wawancara, kami akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aura Putri Azara. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Josephine Manalu. Saya Nada Azahari. Saya Vitalis Kurisi. Saya Yolanda Purba. Oke teman-teman, semoga wawancara kali ini bermanfaat ya untuk kita ke depannya. Baik Bapak, perkenalkan sebelumnya nama saya Josephine Manalu dari UNEMED. Adapun tujuan kami ke sini adalah untuk melaksanakan riset terkait penelitian tentang model pembelajaran. Nah, sebelumnya di sini saya ingin bertanya nama ataupun nama panggilan lah untuk Bapak karena perlu identitas untuk sebagai narasumber dari penelitian ini. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Doli Harmen Lubis. Saya di UPT SMP Negeri 35 Medan sebagai guru bahasa Indonesia. Baik. Terima kasih atas perkenalan Bapak. Jadi di sini sebagai penanya pertama, saya memiliki satu pertanyaan yang pembuka. Yakni sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Oke, terima kasih. Saya di sekolah ini sudah mengajar selama 5 tahun. Awal mengajar saya itu tepatnya di tahun 2020 bulan Januari. Nah, baik teman-teman, di sini akan dilanjutkan oleh pertanyaan selanjutnya dan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik Pak, di sini saya Nada Azahari dari UNEMED juga akan melanjutkan sesi wawancara dari kelompok kami, yang dimana pertanyaan selanjutnya itu model pembelajaran apa yang sering Bapak lakukan di dalam kelas, Pak? Oke, baik. Model yang sering saya gunakan itu sebenarnya tergantung situasi ya. Materi apa yang mau saya ajarkan, maka itulah model yang saya sesuaikan dengan materinya begitu. Jadi contohnya itu misalnya materi yang mau saya bawakan itu tentang menganalisis misalnya. Maka model yang tepat itu saya menggunakan model kooperatif ya. Jadi siswa itu saya bentuk menjadi 5 kelompok, satu kelompoknya itu ada 5 orang. Nah, 6 orang, 5 sampai 6 orang. Nah, jadi mereka berdiskusi, memecahkan masalah gitu. Kemudian nanti mereka mempresentasikannya. Nah, jadi kalau model apa yang sering digunakan ya kembali lagi situasional. Nah, tergantung situasi, materi apa yang mau diajarkan. Maka disesuaikanlah dengan model yang digunakan gitu. Itu tadi sesi wawancara dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini Pak, saya ingin melanjutkan sesi wawancaranya, yang dimana saya ingin bertanya, apa sih alasan Bapak untuk memilih model pembelajaran tersebut? Alasan mengapa saya memilih model pembelajaran kooperatif ya karena memang dari tujuan pembelajarannya itu siswa menganalisis teks puisi misalnya. Saya guru bahasa Indonesia, Adik. Jadi siswa itu harus berkolaborasi, istilahnya menemukan apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur puisinya dan komponen-komponen lainnya. Jadi supaya adanya sikap sosial, sikap bekerja sama antar siswa. Jadi maka saya menerapkan model kooperatif ini gitu. Jadi alasannya itu ya benar-benar agar tujuan pembelajarannya itu tercapai. Dan juga siswa bisa berkolaborasi dengan temannya gitu ya kan dalam memecahkan masalahnya. Jadi ada banyak alasan lah yang mengapa saya mengambil atau menerapkan model kooperatif ini. Tergantung situasi dari materi apa yang diajarkan juga begitu. Oke Pak, selanjutnya teman saya akan melanjutkan sesi wawancaranya. Baik Pak, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya.
Pertanyaannya itu kan kadang itu kan siswa itu mau boring di kelas. Pertanyaannya strategi apa yang Bapak gunakan untuk menyemangatkan siswa supaya lebih aktif di kelas gitu, Pak? Oke, dalam hal penyegaran ya, kadang di tengah-tengah pembelajaran itu siswa merasa bosan, merasa tidak antusias. Nah, biasa dalam menangani hal ini, biasa saya memberikan ice breaking ya kan. Nah, bisa juga dengan teka-teki atau kuis yang menggugah semangat siswa untuk kembali antusias lah dengan pembelajaran kita gitu. Nah, supaya suasana ini nggak kaku, nah bisa pakai ice breaking, bisa kasih kuis, bisa bernyanyi bersama. Misalnya ada lagu-lagu yang viral kan, bernyanyi bersama boleh. Nah, bisa istilahnya menampilkan video-video lucu atau apa gitu ya, supaya mencairkan suasana dan siswa bisa semangat lagi belajar gitu. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaannya akan saya berikan. Jadi untuk pertanyaannya itu, apa sih tantangan yang Bapak alami selama mengajar di zaman sekarang ini? Apakah ada kayak anak-anak yang sering kecanduan main HP gitu kan? Jadi saat pembelajaran pun ada yang main HP atau ngobrol-ngobrol begitu Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Oke, baik. Tantangan terbesar bagi guru di zaman era digital sekarang ini ya kan. Nah, memang tidak bisa dipungkiri lagi, siswa ini hampir rata-rata kecanduan HP ya gitu. Kecanduan gadget, bermain game, bermain sosial media ya kan. Nah, tantangan guru sangat besar untuk bagaimana caranya di tengah-tengah era digital ini siswa tidak kehilangan semangat belajar gitu. Nah, jadi kadang di kelas itu ada siswa yang masih jam pertama mengantuk, matanya merah. Nah, jadi bisa kita simpulkan si anak ini begadang. Nah, bisa jadi udah jamnya tidur, dia bukan tidur tapi bermain game online. Nah, bisa juga keenakan scroll TikTok atau apa dan lain-lain. Nah, jadi memang tantangan lah bagi guru. Nah, jadi solusi yang bisa kami ambil itu ya menasihati terus-menerus, kemudian memberikan contoh-contoh tentang siswa banyak yang putus sekolah gara-gara ya pergaulan bebas atau gara-gara kecanduan game, jadi siswa jadi malas, nah, jadi nggak ada waktu untuk belajar. Nah, ya, dengan itulah cara kami ya kan, memberikan contoh real nyata, memberikan nasihat, mungkin juga ada konseling, panggil si anak masuk ke BK biar nanti dinasihati sama guru BK ya kan. Mungkin ada juga program dari sekolah, program bina mental ya kan, mungkin juga dikuatkan dengan kegiatan keagamaan supaya si anak ini benar-benar hari-harinya itu seimbang gitu antara bermain dengan belajar gitu. Jadi tidak kehilangan tujuan hidupnya selama menempuh di dunia pendidikan ini, yaitu memang masa-masanya ya belajar mereka gitu. Baik teman-teman, demikianlah wawancara yang telah kami kelompok 1 lakukan dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Doli. Pak Doli. Dengan Pak Doli, sebenarnya banyak sekali ya hal-hal yang dapat kita pelajari dari apa yang kita wawancari tadi. Dimulai dari tantangan yang di masa kini itu banyak anak-anak yang bermain gadget, lalu juga banyak begadang. Terus juga pastilah kita harus sebagai guru nanti ke depannya harus tahu bagaimana cara untuk menasihati murid-murid yang seperti itu.